terapi yang kita berikan di awal ini bisa diteruskan. Dan kemudian bila tetap target tercapai low disease activity atau sudah remisi, maka mulai dilakukan reduksi dosis atau pemberian interval yang diperpanjang. Itu boleh menjadi pilihan kita. Tetapi kalau ternyata aktivitas dari artritis reumatoidnya ini masih cukup aktif dan ada faktor prognosis yang buruk, yaitu tingginya kadar rheumatoid factor, apa yang tinggi, kemudian aktivitas dari artritis reumatoid yang kalau menggunakan yang paling simpel menurut saya adalah DAS28 dengan menggunakan laju lap darah, itu ada kalkulatornya ya di Google, gitu bisa diakses. Itu kalau tinggi sekali, yang moderate antara 3,1 sampai 5,1, kemudian yang severe lebih dari 5,1. Nah, ini tentu merupakan faktor prognosis yang buruk. Kemudian yang lain adalah ditemukan lebih dini sudah ada kerusakan sendi. Jadi pada saat pemantauan 3 bulan ternyata sendinya sudah mulai bengkok seperti penjelasan Dr. Kambayana tadi. Dan yang lain adalah gagal terapi dalam artian sudah diberikan 2 jenis atau lebih konvensional DMARDS. Nah, pada fase 2 inilah kita mulai masuk pemberian atau disarankan untuk mengkombinasi dengan biologic DMARD atau targeted synthetic DMARDS tadi, misalnya JAK inhibitor, ya, dan seterusnya kembali dimantau. Bila remisi atau low disease activity goal terapi tercapai, maka dosis terakhir bisa diteruskan sampai pemantauan berikutnya. Kemudian bila tetap bisa dipertahankan remisi atau low disease activity, maka dosis bisa diturunkan atau interval terapi diperpanjang. Nah, ini adalah rekomendasi dari IRA 2021 diterbitkan jadi tahun ini. Apa yang menjadi acuan IRA lebih kurangnya memang mengacu pada rekomendasi dari EULAR 2019. Namun di sini disebutkan bahwa goal terapi adalah remisi atau aktivitas penyakit artritis reumatoidnya ringan atau sangat minimal. Ya, silakan teman sejawat memakai beberapa perhitungan aktivitas dari artritis reumatoid, bisa menggunakan DAS28 ya, SCR dan lain-lain. Silakan yang mana paling memungkinkan untuk menilai aktivitas dari penyakit AR dari pasien-pasien kita. Dan pemantauan harap dilakukan periode 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Tetapi bila ternyata kita anggap bahwa terapi DMARDS yang kita berikan, DMARDS konvensional, belum mencapai goal terapi, maka disinilah dilakukan pendekatan tata laksana treat to target, yaitu kita mengkombinasi konvensional DMARD dengan biologic terapi. Kalau dari segi rekomendasi SCR 2021, ini baru publish tahun ini, di sini memang sangat direkomendasikan untuk treat to target pada kondisi yang pasien yang memiliki faktor risiko prognostik buruk yang tadi, atau memang kita sudah mengkombinasi konvensional DMARD namun tidak mencapai goal terapi. Jadi di sini boleh kita pilihkan biologic DMARD atau targeted synthetic DMARD. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan EULAR rekomendasi yang 2019. DMARDS yang kita bisa pakai di praktek sehari-hari, ada yang kelompok sintetik, ada yang kelompok biologik. Jadi yang sintetik ini ada konvensional, mungkin teman sejawat juga sudah pada sering mengikuti bahwa antara lain ini pilihannya methotrexate, hidroksikloroquine, sulfasalasin. Sedangkan yang targeted synthetic DMARDS adalah JAK inhibitor, tofacitinib, baricitinib. Seingat saya ini belum ada ya di Indonesia. Kemudian biologic DMARDS. Nah, ini era biologic memang sudah masuk juga di Indonesia, bahwa kita memiliki berbagai pilihan antara lain anti TNF reseptor, anti interleukin 6 reseptor, deplesi sel B. Jadi ini adalah sasaran target dari biologic DMARD dan menghambat sel T co-stimulasi. Jadi ini contohnya Abatacept, di sini rituximab, kemudian di sini macam-macam tocilizumab yang ada di Indonesia. Nah, fokus kita pada siang ini adalah kelompok penghambat TNF reseptor, yaitu etanercept.
efek tumor TNF pada artritis rheumatoid tadi sudah disinggung dalam presentasi Dr. Kambayana, bahwa di sini TNF alpha ini memang sangat berperan dalam patogenesis artritis rheumatoid. Antara lain dia merangsang produksi sitokin proinflamasi lainnya, yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan merangsang produksi lepasnya kemokin yang mengakibatkan ada migrasi dari sel darah putih dari sirkulasi darah menuju jaringan yang mengalami peradangan atau inflamasi, dan ini juga difasilitasi oleh munculnya molekul integrin adesi pada sel endotel. Kemudian keluarnya enzim proteolitik dan matriks metaloproteinase yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan tulang rawan dan tulang subkondra. Jadi TNF ini merupakan salah satu sitokin inflamasi yang paling dulu keluar dan paling penting sebagai perannya dalam patogenesis artritis rheumatoid. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, selain memicu lepasnya sitokin proinflamasi lainnya, juga induksi hepsidin sehingga meningkatnya respon akut fase respon, produksi prostaglandin E2 sehingga nyeri pasien kita. Kemudian aktivasi osteoklas ini menyebabkan resorpsi tulang, kerusakan erosi pada tulang juxta artikuler, kemudian aktivasi kondrosit dengan adanya produksi matriks metaloprotein dan kerusakan cartilage, angiogenesis, akumulasi sel leukosit di daerah inflamasi, aktivasi sel endotel dengan munculnya integrin dan adesi dari E-selectin dan VISAM1 sehingga mengakibatkan kembali akumulasi leukosit. Dengan demikian proses inflamasinya akan makin berat. Jadi TNF itulah yang kemudian menjadi sasaran dari terapi, salah satu terapi biologik di Marx yang dikembangkan di awal dan bahkan hingga sekarang. Antara lain anti TNF yang kita kenal adalah etanercept, ya, sebagai salah satu pilihan terapi. Kembali di sini disinggung bahwa TNF alpha merupakan sitokin pleiotropi yang sinyalnya akan menuju reseptor TNF1 dan TNF2, di mana dikatakan bahwa TNF reseptor 1 ini diekspresi pada hampir semua sel. Dengan demikian, tentu proses inflamasinya akan menjadi berat pada artritis rheumatoid kalau produksi dari TNF alpha ini sangat tinggi, sehingga TNF alpha memegang peranan penting dalam upregulasi dan downregulasi dari aktivitas sel T regulator. Ini adalah molekul dari etanercept sebagai anti TNF yang merupakan human soluble TNF alpha receptor. Ini merupakan protein fusion yang kemudian akan menghambat dari soluble TNF di sirkulasi sehingga mampu menghambat kerja dari TNF alpha. Merupakan preparat injeksi subkutan, bisa diberikan 25 mg 2 kali seminggu atau 50 mg 1 kali seminggu. Di mana sebenarnya mekanisme kerja dari biologi Marx anti TNF? Jadi sebagai anti TNF dia bisa berikatan dan menetralisasi soluble TNF yang ada di sirkulasi, begitu juga yang di sel monosit. Jadi ada membran TNF di sini. Kemudian saling bertautan secara simultan antara Fc reseptor dengan sel yang mengekspresikan TNF. Jadi di sini juga diblok. Demikian juga dengan TNF reseptor base reagen yang berikatan dan dinetralisasi melalui sitokin LT alpha soluble maupun membran. Jadi di sanalah tempat bekerja anti TNF, dalam hal ini etanercept sebagai target terapi. Jadi diharapkan etanercept ini bisa mempengaruhi mekanisme level molekuler sehingga tidak terjadi reverse signaling, kemudian sel plasma menghambat produksi dari ACPA atau anti-citrulline antibody, demikian juga sel T, dan kemudian terhadap organ-organ limfoid lainnya, juga terhadap sel T helper 17 sehingga tidak produksi interleukin 17, ya. Jadi etanercept ini penting sebagai anti TNF dan dalam terapi bisa dikombinasikan dengan methotrexate, diindikasikan untuk terapi artritis rheumatoid pada dewasa dengan aktivitas sedang sampai berat.
di mana respon terhadap konvensional DMARDS tidak adekuat. Era baru adalah diproduksinya etanercept biosimilar. Jadi biosimilar ini merupakan juga produk biologi yang sama sebagaimana substansi aktif produk rujukan atau innovator atau reference product atau originatornya. Jadi saat ini memang sudah di dunia diproduksi etanercept biosimilar sebagai anti-TNF dan tentunya beberapa biologic DMARDS yang lain sebagai produk biosimilar. Diharapkan produk ini tidak berbeda dalam hal keamanan maupun efektivitas, dan ini sudah mendapat approve dari FDA. Jadi produk biosimilar ini diharapkan memiliki besar molekul, produksinya juga dari organisme hidup, dengan kualitas yang konsisten, kemurnian yang sama dengan produk originator atau reference product, kemudian struktur molekul sama dengan bioaktivitas yang sama, baik farmakokinetik maupun farmakodinamiknya juga sama, respon imunogenitas, dan juga melalui uji klinis. Sehingga saat ini etanercept biosimilar sudah mendapat approve dari FDA karena sudah melalui proses uji klinis yang menunjukkan hasil baik efikasi maupun keamanannya sama. Jadi ada 3 biosimilar etanercept yaitu SB4, GP 2015, HD 2003 yang mendapat approve dari FDA. Hasil studi dari HERA Study ini tentang HD 203, EKIRA dan Egality Trial GP 2015. Nah, di sini baik efikasi maupun keamanan ternyata memang sama dengan produk originatornya. Pembentukan anti-drug antibody atau ADA juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda. Kita tahu etanercept justru ada yang paling rendah dibandingkan anti-TNF lainnya. Efek samping yang muncul yang perlu mendapat perhatian adalah terganggunya fungsi hepatobiliar, khususnya pada hasil trial SB4 dan GP 2015. Ini beberapa reference dari 2015 pada saat etanercept sudah approve. Jadi etanercept biosimilar ini di-approve. Di sini memang ditunjukkan bahwa telah menjalani trial yang menunjukkan efikasi maupun safety-nya sama dengan produk originator. Ini adalah di tahun 2019, jadi penelitian selanjutnya yaitu efikasi dan safety dari original etanercept dan biosimilar etanercept SB4. Nah, di sini didapatkan bahwa tidak jauh berbeda apa yang diperoleh antara yang biosimilar maupun yang original produk. Kemudian di tahun 2018 ini data tentang penggunaan biosimilar etanercept. Di sini ada benefit trial dan robust trial yang kemudian di sini menunjukkan bahwa efikasi maupun keamanannya sama dengan produk originatornya. Penelitian lain menunjukkan bahwa ini dibandingkan dengan infliximab dan adalimumab bahwa etanercept pencapaian dari DAS28 dan HAQ, jadi efektivitas dari klinis pasien itu hampir sama dengan produk yang lain ya. Jadi di Indonesia kita mengenal etanercept biosimilar yang baru pertama ada di Indonesia ya. Di sini ada Etarvion, jadi Etarvion sudah juga mengalami studi klinis sehingga bisa dipasarkan di Indonesia. Jadi analisis farmakokinetik dan terhadap produk originalnya pun menunjukkan hasil yang sangat bioekivalennya sangat sama dengan originator. Demikian juga dilihat dari respon terapi menggunakan SIR 20, 50, dan 70, ternyata baik innovator produk maupun Etarvion itu hampir mendekati kondisi yang sama. Tentu pada saat kita memberikan terapi, kita juga harus mengenal efek samping dari DMARDS yang kita berikan. Sintetik DMARDS, baik konvensional maupun target, tetap kita harus berhati-hati terhadap fungsi liver, kemudian sitopenia. Demikian juga pada pemberian biologik DMARDS, adanya reaktivasi infeksi tuberkulosis, namun tampaknya etanercept kondisinya sangat rendah untuk reaktivasi dari TB. Tetapi tentu
kondisi ini harus menjadi perhatian, sehingga sebelum pemberian biologik di Mars tetap kita harus memberikan screening tuberkulosis, kemudian hepatitis juga kita periksa, demikian juga dengan fungsi liver, dan dalam pemberian pun kita harus memantau fungsi liver dari pasien karena peluang untuk terjadinya gangguan hepatobiliar. Demikian juga sitopenia, kemungkinan terjadinya supresi dari sumsum tulang, dan hal-hal lain yang bisa menjadi efek samping. Selanjutnya, kalau kita sudah menterapi pasien kita, dan apa yang kita lakukan kalau ternyata memang pasien telah mencapai goal terapi remisi paling tidak 6 bulan atau paling tidak low disease activity, maka diharapkan kita bisa menurunkan secara bertahap terapi di Mars yang kita berikan pada pasien, terutama mengingat efek samping, misalnya kita memberikan NSAID atau glukokortikoid, kemudian juga kalau kita memberikan biologic terapi dan targeted sintetik di Mars, tentu kita menurunkan pembiayaan. Jadi kita harus evaluasi kembali. Nah, penurunan bertahap ini bisa dengan menurunkan dosis di secara gradual, kemudian jumlah obat yang dipilihkan, misalnya tadi kita menggunakan konvensional DMARD, ada 3 jenis, tentu bisa kita hilangkan salah satu, dan utamanya dipilih sulfasalasin yang kita lepas. Kemudian pada saat penurunan di Mars yang disarankan di sini, ada menyarankan metotrexat ini dipertahankan sambil menurunkan atau melepas biologik di Mars. Kemudian dikatakan bahwa pada saat kita menurunkan terapi artritis reumatoid, terkadang akan terjadi renjatan 2 dari 3 pasien dalam setahun, sehingga diharapkan di sini penurunan dosis bisa dipertahankan, kemudian tetap dilakukan, tapi memperpanjang interval dari pemberian di Mars ini boleh dilakukan sampai bisa melepas total terapi. Berdasarkan rekomendasi dari SIR 2021, jadi tapering dosis dari di Mars di sini juga disebutkan bahwa direkomendasikan untuk dose reduction atau menurunkan dosis, kemudian secara gradual dilepas, walaupun masih evidence-nya masih lemah, rendah, tapi tetap ini bisa dilakukan bila kita mendapatkan pasien kita memang sudah remisi paling tidak 6 bulan. Kemudian secara melepas konvensional DMARD, kalau kita menggunakan lebih dari 2, dan disarankan sulfasalasin sebagai DMARD yang pertama kali kita lepas, untuk kemudian bertahap hidroksikloroquine dan metotrexat bisa dipertahankan. Demikian juga berlaku pada biologic DMARD. Jadi sebagai ringkasan bahwa biologic DMARD merupakan pilihan terapi artritis reumatoid, terutama pada artritis reumatoid yang aktivitasnya sedang berat atau kemudian terdapat prognostik faktor yang muncul ada, jadi itu bisa kita kombinasi dengan konvensional DMARD yang telah kita berikan. Demikian juga dalam pemantauan, bila klinis pasien artritis reumatoid kita belum mencapai goal terapi remisi maupun low disease activity dalam 6 bulan, maka kita boleh menyarankan untuk kombinasi dengan biologic DMARD. Dan saat ini sudah ada etanercept biosimilar yang beredar di pasar Indonesia, merupakan salah satu pilihan. Dengan demikian kita diharapkan bisa mencapai goal terapi dengan tata laksana treat to target dan juga menekan pembiayaan dari pasien artritis reumatoid yang kita tangani. Jadi semoga kita semua dalam kondisi COVID masih bisa tetap menari, tertawa walaupun stresnya meningkat. Terima kasih Dr. Lita. Terima kasih Dr. Rati dan Dr. Kambayana sudah menampilkan rekomendasi dari rheumatoid arthritis yang sudah kita susun bersama, yang diterbitkan oleh Ikatan Rheumatologi Indonesia, dan teman sejawat sekalian bisa mengakses di website kita ya Dr. Rati ya. Sudah disusun yang terbaru, jadi Dr. Rati tadi sudah merangkum 2021 dan sudah disesuaikan, penyusunan tersebut sudah disesuaikan dengan update dari referensi-referensi yang ada ya, mulai dari acara ular ya dan yang lain. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin yang pertama kami sampaikan dulu untuk Dr. Kambayana dari Dr. Pandu Tridana Sakti. Selamat siang dokter. Jika kita menemukan pasien memenuhi kriteria
RA ACR reguler 2010, namun RF dan ACPA negatif, apakah pasien dapat langsung kita tegakkan sebagai RA seronegatif atau harus dipikirkan diagnosis lain? Silakan Dr. Kambe. Ya, terima kasih Dr. Dita. Nah, perubahan dari kriteria ARA tahun 82 dengan kriteria ACR di ular tahun 2010 masalah RA dengan seronegatif ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau ada sendi yang terkena lebih dari 10 sendi dan melibatkan sendi kecil, kemudian itu sudah mendapat nilai 5, kemudian berlangsung lebih dari 6, kemudian berlangsung lebih dari 6 minggu, itu sudah mendapatkan nilai 1, jadi mendapatkan nilai 6, jadi confirm diagnosisnya. Nah, yang perlu kita garisbawahi pada pasien seperti ini, masalah diagnosis RA ini kan menggunakan kriteria diagnosis, dan kita harus benar-benar cermat melihat ada nggak penyebab lain daripada nyeri sendinya misalnya. Jadi kita harus benar-benar mencari apa diferensial diagnosis yang muncul di sana. Kalau memang ada ditemukan hanya RA yang memenuhi syarat, silakan langsung diagnosis ditegakkan. Mungkin itu Dr. Lita. Iya, terima kasih Dr. Kambe. Jadi ada lagi yang bertanya, apakah ada perbedaan pada pasien-pasien kita, pada pasien-pasien RA kita yang memang secara seropositif, yang seropositif dan seronegatif, Dr. Kambe? Ya, ini kalau berkaitan dengan seropositif seronegatif yang paling terkait masalah prognosis nantinya Dr. Lita. Mungkin kalau seropositif prognosisnya lebih buruk, artinya harus lebih progresif. Sedangkan kalau yang negatif biasanya prognosisnya lebih baik dan pasien itu biasanya lebih santai dan sangat respon dengan baik, sangat baik. Cukup dengan low dose steroid 4 mg untuk methylprednisolone dan dengan MTX dosis kecil biasanya 7,5 sampai 10 mg sudah cukup, biasanya responnya cukup baik. Mungkin itu yang membedakan bagaimana seropositif dan seronegatif berperan dalam terapi dan manajemen pasien dengan rheumatoid arthritis. Iya, terima kasih Dr. Kambe. Untuk berikutnya masih untuk Dr. Kambe, mengenai terapi konvensional DMARD, yaitu kita ketahui ada HCQ, ya, kemudian ada methotrexate. Ada peserta yang bertanya, apakah suatu keharusan bridging HCQ sebelum kita memberikan terapi DMARD seperti methotrexate, dokter? Ya, kalau rekomendasi yang terakhir dan berbagai penelitian saat ini lebih kecondongan tidak lagi menggunakan DMARD konvensional yang kombinasi. Jadi MTX lah, atau kalau kalau ada kontraindikasi MTX, leflunomide sebagai pilihan. Jadi kita tidak mengkombinasi lagi dengan sulfasalazin atau hidroksikloroquine pada pemberian DMARD pada pasien dengan RA, tetapi langsung menggunakan MTX saja. Kalau dengan MTX tersebut tidak ada perbaikan, itu seperti yang Dr. Ateh presentasikan tadi di ACR tahun 2021, di sana jelas bahwa MTX sebagai obat tunggal kalau kontraindikasi dengan menggunakan leflunomide. Mungkin itu Dr. Lita. Baik, terima kasih Dr. Kambe. Mungkin saya tambahkan. Iya, silakan Dr. Ateh. Boleh saya tambahkan? Iya. Silakan, Dok. Jadi memang di sana dijelaskan baik di rekomendasi IRA kita maupun di EULAR 2019, demikian juga di SCR 2021, pada asal diagnosis sudah tegak, pada mereka yang masih tidak ada erosive disease, aktivitas ringan, itu boleh monoterapi dengan MTX. Tetapi pada evaluasi kita kemudian 3 bulan, 6 bulan, dan belum tercapai goal terapi yaitu remisi atau low disease activity minimal, nah di sanalah memang diperkenankan mengkombinasi konvensional DMARDs, boleh triple konvensional DMARDs dikombinasi, tetapi boleh juga kita langsung masuk memberikan biologik
di Maret. Jadi kira-kira seperti itu. Namun memang dari hasil studi menunjukkan mungkin pemberian sulfasalasin termasuk yang responnya belum maksimal ya. Tetapi kalau saya lihat dari beberapa pasien ini yang kebetulan di Bali banyak ada ekspat atau orang asing gitu ya, dia masih mendapat terapi sulfasalasin juga dari negaranya. Dan MTX memang tetap diberikan, jadi sesuai dengan rekomendasi. Jadi yang bridging terapi, kalau tidak salah tadi ditanyakan, yang kita maksud di sini bridging terapi itu kalau kita memberikan glukokortikoid itu masih boleh, dan itu diberikan dalam waktu yang singkat, ya sambil menunggu DIMARS konvensional kita bekerja dengan baik. Itu aja tambahannya, Dr. Lita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau MTX tidak ada, Dr. Kamba tadi juga sudah menerangkan bisa diberikan leflunomide, karena ini ada pertanyaan jika MTX tidak ada, bisa pakai DIMARS lain, jadi bisa diberikan leflunomide ya Dr. Ate ya. Baik, ini khusus pertanyaan untuk Dr. Ate ya. Selamat siang dokter, izin bertanya apakah yang perlu diperhatikan untuk pasien sebelum diberikan anti TNF-alpha, sampai kapan boleh diberikan, dan apakah terus-menerus jika pasiennya menunjukkan perbaikan klinis? Silakan dok. Ya, untuk biologik DIMARS tidak hanya tentang TNF-alpha, anti-TNF, tetapi juga berlaku untuk biologik DIMARS yang lain. Kita memang tetap harus mempersiapkan pasien kita, apalagi kalau kita di Indonesia, kita tetap melakukan screening terhadap penyakit kronis tuberkulosis antara lain, kemudian penyakit infeksi kronis lainnya, yaitu virus, misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan kemudian jangan lupa untuk dasar dari kondisi pasien, pemeriksaan hematologi rutin karena ada sitopenia atau tidak, kemudian liver function dan renal function jangan lupa, karena tetap saja ada risiko mengganggu fungsi liver maupun fungsi ginjal, walaupun tadi di slide dijelaskan dominan fungsi liver yang akan mengalami gangguan dan sitopenia. Jadi saya kira persiapan itu standar kita lakukan kalau kita ingin memberikan biologik DIMARS kepada pasien kita. Ya. Baik, kemudian dan pemberiannya tadi di slide, maaf, pertanyaan berikutnya pemberiannya itu tadi tetap kita harus secara reguler menilai aktivitas dari penyakit artritis reumatoidnya. Jadi kalau memang tercapai remisi, goal terapi kita adalah low disease activity atau remisi, dan sepanjang 6 bulan kita melakukan, sarannya adalah secara gradual menurunkan dosis, atau kemudian juga interval dari pemberian diperpanjang, seperti itu. Nah, apakah ini kemudian diberikan seumur hidup atau bagaimana, ini juga sangat tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Seperti tadi, ada yang prognosis buruk, kemudian kalau dilihat dari perjalanan penyakit artritis reumatoid di slide-nya Dr. Campbell, ada juga yang sangat ringan, sehingga bertahun-tahun kondisinya ringan. Tentu dalam kondisi itu kita tidak membutuhkan lagi pemberian DIMARS. Ya. Terima kasih Dr. Ate. Ini pertanyaan terakhir Dr. Ate. Tadi sudah dijelaskan ada pertanyaan tentang biosimilar dengan pertanyaan tentang original. Kita ketahui bahwa hal ini menyangkut cost yang saat ini sampai dengan saat ini TNF-alpha ini memang kita indikasikan untuk RA yang berat ya dok ya. Ada peserta yang bertanya apakah perbedaan biosimilar dengan original TNF-alpha dan apakah ini cukup membantu kalau memang biosimilar ini bisa digunakan, apakah cukup membantu pasien-pasien RA kita yang mempunyai klinis yang berat? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ini juga sudah dilakukan penelitian seperti yang tadi saya sebutkan di trial-trial yang dilakukan di luar. Itu sebabnya memang sudah di-approve untuk penggunaan biosimilar karena memang benar-benar membantu dari segi pembiayaan dan membantu kita klinisi untuk mencapai tata laksana yang tadi, treat to target, untuk mencapai goal terapi. Jadi ini sangat membantu kita semua, saya kira. Ya, syukur sekali kalau nanti bisa masuk BPJS, ya tentu kita malah lebih berbahagia ya, karena kita akan lebih bisa membantu pasien-pasien kita, khususnya kita tidak bermaksud menunggu sampai terjadi komplikasi, kecacatan yang menimbulkan disabilitas, seperti itu.
Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ati, Dr. Kambayana. Dengan pertanyaan terakhir ini, saya rasa untuk sesi RA, tanggapan atau pertanyaan sudah cukup banyak. Nanti kalau yang belum sempat terjawab akan dijawab sendiri ya